Inilah penyebab molornya pengerjaan tol Kediri Kertosono yang tak kunjung direalisasikan. Salah satunya, biaya pembangunan tol Kediri Kertosono diprediksi membengkak 26%. Assalamualaikum semuanya, dan kali ini saya akan membahas mengenai tol Kediri Kertosono. Yang sering kalian tanyakan, kenapa tak kunjung dibebaskan lahannya dan dimulai konstruksinya. Inilah informasi selengkapnya dan kendala yang sedang dihadapi, yang diungkapkan langsung oleh General Manager Teknik PT JNK. Simak baik-baik informasi ini. Tapi sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Tahapan pembangunan tol Kediri Kertosono jalan di tempat. Mengapa demikian? Selain penetapan lokasi atau penlok tol dari Pemprov Jatim yang hingga awal Maret ini belum juga turun, revisi detail engineering desain yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol juga belum selesai. General Manager Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Ngawi Kertosono atau JNK, Eko Budi Siswandi mengungkapkan, hingga minggu pertama Maret ini, revisi DED masih dalam proses. Dan beliau masih menunggu jadwal untuk rapat koordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Secara umum, menurutnya revisi DED sudah selesai. Hanya saja, PT JNK selaku BUJT harus mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dirjen Bina Marga. Dari sana akan diketahui apakah revisi tersebut bisa disepakati atau masih ada perubahan lagi. Sebelumnya, revisi DED dilakukan karena ada ketentuan pembuatan clear zone di jalan tol. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2021 lalu. Jika di jalan tol sekarang masih belum dilengkapi clear zone atau zona bebas, nantinya untuk ruas Kediri Kertosono dilengkapi dengan zona bebas selebar 6 meter. Fungsi clear zone sendiri adalah untuk menambah keamanan jalan tol. Jika sebelumnya banyak kasus kecelakaan menabrak beton pembatas, dengan adanya clear zone diharapkan mobil bisa masuk ke zona tersebut sehingga fatality-nya berkurang. Selain masih harus menunggu revisi DED selesai, BUJT juga harus melakukan beberapa tahapan lain untuk persiapan pembangunan jalan tol Kediri Kertosono. Di antaranya, mengevaluasi kebutuhan anggaran pembangunan jalan tol. Sebelumnya, biaya pembangunan jalan tol disebut mencapai 3,9 triliun. Terkait kebutuhan biaya secara pasti, beliau menjelaskan anggaran 3,9 triliun merupakan biaya investasi. Adapun biaya konstruksi termasuk di dalamnya. Meski tidak mau menyebut secara pasti nilai anggaran untuk pembangunan ruas tol sepanjang 20,75 km itu, beliau memastikan jika kebutuhan dana membengkak, kenaikannya sekitar 26-30%. Pembengkakan anggaran menurutnya bukan hanya karena penambahan clear zone, melainkan penghitungan kebutuhan anggaran fisik tol sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sehingga PT JNK harus melakukan penyesuaian dan akan melakukan penghitungan ulang kebutuhan dana setelah revisi DED selesai. Meski ada beberapa tahapan yang terhambat, beliau menegaskan hal tersebut tidak berhubungan dengan molornya pembangunan tol Kediri Kertosono. Menurutnya, realisasi fisik tol bisa dimulai setelah pengadaan tanah selesai. Seperti diberitakan, hingga awal Maret ini pengadaan tanah tol yang direncanakan mencapai 220,48 hektar itu juga belum dimulai. Salah satu faktor yang membuat pengadaan tanah belum dimulai adalah karena penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Timur yang belum juga turun. Sesuai target, beliau mengaku baru bisa memulai fisik tol setelah pengadaan tanah tuntas minimal 75%. Banyak faktor yang membuat realisasi tol belum bisa dilakukan. Itulah informasi selengkapnya, dan sekarang kalian tahu kenapa tol Kediri Kertosono molor pengerjaannya.
Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.